Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Ibu Lisi Diawati, dan selamat sore kepada teman-teman PAI 1C yang berbahagia. Perkenankanlah, saya Afiatul Husna dan dua rekan saya Ami Makmun dan Muhammad Nuruddin. Kami akan mempresentasikan bab kalimat dan jenis kalimat. Kita langsung lanjut ke slide yang selanjutnya. Ada pengertian kalimat. Kalimat adalah kumpulan kata yang setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Kalimat dapat terbentuk dari satu klausa maupun beberapa klausa. Ada kalimat menurut beberapa pendapat. Satu menurut Sulistiawati kalimat adalah bagian terkecil ujaran atau teks yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara kebahasaan. Yang kedua menurut Krida Laksana, kalimat adalah satuan bahasa secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual maupun potensial terdiri dari klausa. Yang ketiga, kalimat menurut Arifin dan Tasai, kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Sekurang-kurangnya kalimat dalam ragam resmi baik lisan dan tulisan harus memiliki subjek dan predikat. Dan kalimat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat adalah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan. Perkataan linguistik, satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual maupun potensial terdiri atas klausa. Yang selanjutnya ada ciri-ciri kalimat. Kalimat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Merupakan satu kesatuan bahasa yang memiliki fonem dan morfem. Fonem adalah bunyi pada sebuah bahasa yang membedakan makna dalam sebuah kata. Sedangkan morfem adalah bentuk bahasa yang mengandung arti pada sebuah kata. Ciri yang kedua dapat berdiri sendiri meskipun tidak ditambah dengan kalimat lengkap. Ciri yang ketiga mempunyai pola intonasi akhir. Ciri yang keempat adanya huruf kapital dan tanda baca dalam sebuah kalimat. Slide yang selanjutnya ada unsur-unsur kalimat. Kalimat terdiri atas 5 unsur, 1 subjek, 2 predikat, 3 objek, 4 pelengkap, 5 keterangan. Yang di sini ada subjek atau S. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjuk pada pelaku, tokoh, sosok, sesuatu hal, atau suatu masalah yang menjadi pokok pembicaraan. Subjek dapat diisi oleh kata benda atau frasa nominal, kata kerja atau frasa verbal, dan klausa. Subjek dapat dicari dengan rumus pertanyaan apa ataupun siapa. Di sini contoh, kakek itu sedang melukis. Subjeknya adalah kakek itu yang diisi oleh kata frasa nominal. Yang kedua, berjalan kaki menyehatkan badan. Subjeknya adalah berjalan kaki yang diisi oleh kata kerja atau frasa verbal. Yang ketiga, Gunung Kidul itu tinggi. Subjeknya adalah Gunung Kidul yang diisi oleh kata benda atau frasa nominal. Slide yang selanjutnya ada predikat atau P. Predikat adalah bagian yang memberitahu pelaku perbuatan atau action. Predikat, pengisian predikat dapat berupa kata atau frasa, namun sebagian besar verbal atau adjektiva, tetapi dapat juga numeral, nominal, ataupun frasa nominal. Pemakaian kata pada predikat biasa terdapat pada kalimat nominal. Predikat dapat dicari dengan rumusan pertanyaan bagaimana, mengapa, ataupun diapakan. Contoh, ibu sedang tidur siang, predikatnya sedang tidur siang yang diisi oleh kata kerja atau frasa verbal. Contoh yang kedua, soal ujian ini sulit sekali, predikatnya sulit sekali yang diisi oleh kata sifat atau frasa adjektiva. Contoh yang ketiga, karangan itu sangat bagus, predikatnya adalah sangat bagus yang diisi oleh kata sifat atau frasa adjektif. Yang keempat, Santi adalah seorang kolektor. Predikatnya adalah
karena pemakaian kata adalah pada frasa nominal. Selanjutnya ada objek atau O, merupakan bagian kalimat yang melengkapi predikat. Objek biasanya diisi oleh kata nomina, frasa nomina atau klausa. Letak objek selalu di belakang karena objek yang selalu menunjukkan sesuatu. Objek dapat dicari dengan rumusan pertanyaan apa atau siapa terhadap tindakan subjek. Contoh, di sini ada dua. Satu, mereka memancing ikan pari. Objeknya adalah ikan pari yang diisi dengan kata benda atau frasa nomina. Yang kedua, orang itu menipu adik saya. Objeknya adalah adik saya yang diisi dengan kata benda atau frasa nomina. Yang selanjutnya ada pelengkap. Pelengkap atau komplement adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Letak pelengkap umumnya di belakang predikat yang berupa verbal. Posisi ini juga ditempati oleh objek dan jenis kata yang mengisi pelengkap dan objek. Juga bisa sama, yaitu nomina atau frasa nomina, akan tetapi antara pelengkap dan objek terdapat perbedaan. Contoh, Ketua MPR membacakan Pancasila. Ketua MPR sebagai subjek, membacakan sebagai predikat, Pancasila sebagai objeknya. Contoh yang selanjutnya ada banyak orsospol berlandaskan Pancasila. Banyak orsospol sebagai subjek, berlandaskan sebagai predikat, Pancasila sebagai pelengkap. Kedua kalimat aktif di atas yang pelengkap dan objeknya sama-sama nominal adalah Pancasila. Jika ingin dipasifkan, yang bisa hanya pada kata pertama, kalimat pertama dengan ubahan Pancasila dibacakan oleh Ketua MPR. Pancasilanya sebagai subjek, dibacakannya sebagai predikat oleh Ketua MPR sebagai keterangan. Yang selanjutnya ada hal yang membedakan pelengkap dengan objek adalah jenis pengisiannya. Pelengkap bisa diisi oleh adjektiva, frasa adjektif, frasa verbal, dan frasa preposisional. Contohnya, kita benci pada kemunafikan. Pelengkapnya adalah kemunafikan. Contoh yang kedua, Mayang bertubuh mungil. Pelengkapnya adalah mungil yang diisi oleh frase adjektiva. Contoh yang ketiga, sekretaris itu mengambilkan bosnya air minum. Pelengkapnya adalah minum, menggunakan frase nominal. Yang selanjutnya, Pak Lam suka bermain tenis. Pelengkapnya bermain tenis, menggunakan frase verbal. Selanjutnya ada keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan pelengkap dan klausa dalam sebuah kalimat. Pengisian keterangan adalah adverbial, frasa nominal, frasa proporsional, atau klausa. Posisi keterangan boleh masuk di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Contoh, Antoni menjilid makalah kemarin pagi. Keterangannya itu di akhir kalimat, yaitu kemarin pagi. Contoh yang kedua, Antoni kemarin pagi menjilid makalah. Ini keterangannya ada di tengah-tengah, kemarin pagi menggunakan keterangan waktu. Contoh yang ketiga, kemarin pagi Antoni menjilid makalah, terletak di awal kalimat dan menggunakan keterangan waktu. Keterangan terbagi menjadi beberapa. Bisa keterangan waktu, tempat, cara, alat, alasan atau sebab, tujuan, simulatif, dan penyerta. Contoh, di sini ada 5 contoh. Yang pertama, Aulia memotong tali dengan gunting. Keterangannya adalah dengan gunting, menggunakan keterangan alat. Yang kedua, mahasiswa Fakultas Hukum berdebat bagaikan pengacara. Keterangannya bagaikan pengacara, menggunakan keterangan simulatif. Contoh yang ketiga, karena malas belajar, mahasiswa itu tidak lulus ujian, menggunakan keterangan sebab, yaitu karena malas belajar. Yang selanjutnya keempat,
polisi menyelidiki masalah narkoba dengan cara hati-hati. Keterangannya dengan cara hati-hati menggunakan keterangan cara. Yang kelima, Amir pergi dengan teman-teman sekelasnya. Keterangannya dengan teman-teman sekelasnya menggunakan keterangan penyerta. Yang selanjutnya ada pengenalan struktur kalimat. Struktur kalimat adalah rangkaian kata yang membentuk sebuah kalimat dan dibangun oleh unsur yang sifatnya relatif tetap berupa subjek, predikat, objek pelengkap, dan keterangan. Yang selanjutnya ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah sebuah kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih. Setiap kalimat selalu memiliki klausa yang merupakan paduan antara satu subjek dan predikat, serta bisa ditambah objek pelengkap maupun keterangan. Yang selanjutnya ada macam-macam kalimat majemuk sebagai berikut. 1. Kalimat majemuk setara. Kalimat ini memiliki dua klausa yang sifatnya sederajat yang digabungkan melalui konjungsi. Artinya, kedua klausa bersifat koordinatif sehingga masing-masing dapat berdiri menjadi kalimat sendiri apabila konjungsinya dilepaskan. Konjungsi yang biasa menggabungkan dua klausa atau lebih pada kalimat ini adalah dan, sementara, dan waktu. Contoh kalimat majemuk setara, klausa 1, kakak bertanding sepak bola. Klausa kedua, adik menonton di pinggir lapangan. Jika digabungkan, kakak bertanding sepak bola, sementara adik menonton di pinggir lapangan. Klausa 1 dan 2 merupakan bentuk kalimat bentuk klausa utuh yang setidaknya memiliki subjek dan predikat masing-masing dan menggunakan kata konjungsi sementara. Yang selanjutnya, kalimat majemuk rapatan. Hampir sama seperti bentuk sebelumnya, klausa sebenarnya dapat berdiri sendiri, hanya saja pada jenis ini akan ditemukan unsur klausa yang berulang. Perulangan unsur tersebut bisa dipisahkan dengan konjungsi dan, serta, atau juga, ataupun tanda koma. Contoh klausa 1, Indra menghadiri konferensi ilmiah tersebut. Klausa kedua, Ratih menghadiri konferensi ilmiah tersebut. Jika digabungkan, Indra dan Ratih menghadiri konferensi ilmiah tersebut menggunakan konjungsi dan, Indra dan. Yang ketiga ada kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat, kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih yang hubungannya tidak sejajar. Karena ketidaksejajaran tersebut, salah satu klausa tidak dapat berdiri sendiri. Bagian klausa ini yang menjadi anak kalimat dalam kalimat tersebut. Sementara itu, klausa yang mampu berdiri sendiri, kalaupun dipisahkan dari kalimat majemuk, disebut sebagai induk kalimat. Kedua bagian kalimat biasanya dihubungkan dengan konjugasi seperti ketika, walaupun, sebab, karena, dan meskipun. Contoh kalimatnya, klausa 1, Lia kerap terlambat datang ke sekolah. Klausa kedua, rumahnya jauh. Jika digabungkan, Lia kerap terlambat datang ke sekolah karena rumahnya jauh menggunakan konjungsi karena. Yang selanjutnya ada kalimat majemuk campuran. Sesuai dengan namanya, jenis kalimat yang satu ini memiliki penggabungan antara bentuk kalimat setara ataupun rapatan dengan kalimat majemuk bertingkat. Jumlah klausanya pun lebih dari 2. Contoh di sini klausa 1, aku bermain basket di lapangan terbuka. Klausa kedua, Rayu bermain basket di lapangan terbuka. Yang ketiga, Anto bermain basket di lapangan terbuka. Yang keempat, klausa yang keempat, hujan. Jika digabungkan, aku, Rayu, dan Anto bermain basket di lapangan terbuka meskipun hujan. Yang selanjutnya ada pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Tentu saja karena kita berbicara tentang bahasa Indonesia, kaidah yang menjadi potensi
kalimat efektif adalah bahasan. Ini adalah kaidah bahasa Indonesia yang menurut ejaan yang disempurnakan atau EYD. Syarat-syarat kalimat efektif: 1. Harus sesuai EYD. 2. Sistematis. 3. Tidak boros dan bertele-tele. 4. Tidak ambigu. Selanjutnya ada ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif harus: 1. Kesepadanan struktur. Yang kedua, kehematan kata. Yang ketiga, kesejajaraan bentuk. Yang keempat, ketegasan makna. Yang kelima, kelogisan kalimat. Yang selanjutnya, contoh kalimat efektif dan tidak efektif. 1 di sini ada, dia yang pergi meninggalkan saya itu tidak efektif. Yang efektif itu dia pergi meninggalkan saya. Yangnya dihapus. Yang selanjutnya, para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi itu tidak efektif karena sudah siswa-siswi, seharusnya paranya itu dihapus menjadi siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi, itu baru efektif. Yang selanjutnya contoh, kepada kepala sekolah waktu dan tempat kami persilahkan. Itu tidak efektif karena waktu dan tempat kami persilahkan. Seharusnya kan Bapak Kepala Sekolah dipersilahkan menyampaikan pidatonya sekarang, itu efektif. Ya, demikianlah presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan sesi pertanyaan kami buka. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.